Tanda-tanda dehidrasi pada anak yang perlu diwaspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada beberapa tanda-tanda dehidrasi pada anak yang perlu diwaspadai. Setiap anak maupun orang dewasa akan kehilangan air di dalam tubuh secara terus-menerus sepanjang hari. Air bisa menguap dari kulit dan keluar dari tubuh saat proses pernafasan, menangis, berkeringat, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Seringkali anak-anak mendapat cukup air dari makan dan minum untuk menggantikan cairan yang hilang. Tapi dalam beberapa kasus, anak-anak bisa kehilangan air lebih banyak dari biasanya. Demam, sakit perut, keluar dalam cuaca panas, atau terlalu banyak gerak misalnya dapat menyebabkan kehilangan cairan yang terlalu banyak. Kondisi ini pun bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Saat dehidrasi terjadi, tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk berfungsi dengan baik. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan kerusakan otak dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Dehidrasi pada anak dasarnya terjadi ketika lebih banyak cairan yang keluar dari dalam tubuh daripada yang masuk. Anak-anak cenderung lebih rentan mengalami dehidrasi dibandingkan remaja yang lebih tua atau orang dewasa karena mereka memiliki tubuh yang lebih kecil, di mana anak-anak memiliki cadangan air yang lebih kecil. Beberapa anak-anak mengalami dehidrasi karena tidak minum cukup air. Faktor-faktor tertentu juga dapat membuat mereka berisiko lebih tinggi mengalami dehidrasi ini, termasuk yaitu demam, muntah, diare, keringat berlebih, asupan yang buruk selama sakit, kemudian penyakit kronis seperti diabetes atau gangguan usus, kemudian paparan cuaca yang panas dan juga lembab. Diare dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri atau parasit, kemudian alergi atau sensitivitas terhadap makanan. Juga bisa diakibatkan dari kondisi medis seperti penyakit radang usus atau reaksi terhadap obat. Jika anak-anak muntah, feses berair atau tidak mau minum karena suatu penyakit, pantaulah tanda-tanda dehidrasi. Bagi para orang tua, bersiaplah untuk merespon kondisi tersebut. Tanda-tanda dehidrasi pada anak ini bisa terjadi sangat lambat seiring waktu atau juga bisa terjadi secara tiba-tiba. Anak-anak dengan penyakit terutama gastroenteritis atau flu perut harus diawasi dengan ketat untuk tanda-tanda dehidrasi. Tanda-tanda peningkatan dehidrasi tidak selalu terlihat jelas. Jangan menunggu sampai anak-anak terpantau sangat haus. Jika benar-benar haus, anak mungkin sudah mengalami dehidrasi. Sebaliknya, perhatikan tanda-tanda peningkatan dehidrasi berikut ini, yaitu bibir kering dan pecah-pecah, kemudian urin berwarna gelap, sedikit atau tidak ada urin selama 8 jam, kulit dingin atau kulit kering, kemudian mata cekung atau ubun-ubun cekung di kepala untuk bayi, kemudian kantuk yang berlebihan, tingkat energi yang rendah, tidak ada air mata saat menangis, kemudian kerewelan yang ekstrim, kemudian nafas cepat atau detak jantung yang cepat. Dalam kasus yang paling serius, anak-anak yang mengalami dehidrasi bisa menjadi menggigau atau tidak sadarkan diri. Satu-satunya cara untuk mengatasi dehidrasi secara efektif adalah dengan mengisi kembali cairan yang hilang. Dehidrasi ringan bisa ditangani di rumah. Jika anak-anak mengalami diare, muntah, atau demam, atau menunjukkan tanda-tanda gejala dehidrasi, cobalah lakukan langkah-langkah berikut ini. Yaitu beri anak-anak larutan rehidrasi oral. Larutan ini mengandung air dan garam dalam proporsi yang tepat dan mudah dicerna. Air biasa biasanya tidak cukup. Jika tidak memiliki larutan rehidrasi oral, para orang tua dapat mencoba susu atau jus encer sampai bisa mendapatkannya. Terus berikan cairan ini pada anak-anak secara perlahan sampai urin mereka jernih. Jika anak-anak muntah, berikan sedikit demi sedikit sampai mereka mampu menahannya. Anak-anak mungkin hanya bisa mentolerir sesendok penuh pada suatu waktu. Tetapi apapun ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian tingkatkan frekuensi dan jumlahnya secara bertahap. Memberi terlalu banyak atau terlalu cepat cairan seringkali akan menyebabkan muntah. Jika ibu masih menyusui, terus lakukan. Ibu juga bisa memberikan bayi larutan rehidrasi di botol. Oke sahabat herbal, itu tadi beberapa tanda dehidrasi pada anak yang perlu diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.